sepertinya kalau kita lihat apa yang ada di Jakarta sekarang, ada kecemasan bahwa yang dipamerkan oleh surveyor-surveyor istana ternyata adalah angka palsu. Kalau itu angka benar, maka nggak ada kesibukan untuk merencanakan kecurangan. Jadi kalau orang cemas dengan angka yang sebenarnya, dia akan berupaya cari cara untuk curang. Dan itu yang terjadi. Saya menduga, dan dugaan ini dasarnya adalah guesstimation, antara guessing dan estimation, bahwa istana itu sedang merencanakan kecurangan. Oh, mau lawan rakyat. Terangkan itu sebagai proposisi. Kenapa? Karena tinggal dua pekan atau tinggal 10 hari. Tetapi kita mencium jejak upaya untuk menghasilkan kecurangan. Seminggu yang lalu saya berupaya keras untuk meminta agar supaya pengamat asing bisa masuk ke Indonesia untuk memantau politik kita. Karena ada tradisi dalam demokrasi, pemantauan asing itu lebih bermutu dari pemantauan dalam negeri. Iya, betul. Lebih objektif. Sama seperti akuntansi, audit eksternal. Lebih terandal dibanding audit internal. Audit internal bisa saling tukar tambah kebohongan. Oke. Kalau ada penggorengan, kan ada KPU. KPU lembur nih, lembur. Suruh ngitung suara. Ada kecemasan. Nah, orang yang cemas akan mencari segala macam cara untuk menghalangi kekalahan, tapi dengan cara curang. Misalnya, saudara-saudara untuk ikuti berita, bagaimana aparat dilibatkan dalam upaya pemenangan 01. Bagaimana ASN dimobilisasi untuk pemenangan 01. Bagaimana mahasiswa diancam, diintimidasi untuk tidak kritis di kampus. Jadi, sequences itu menunjukkan bahwa memang ada arah kecurangan yang sedang dirancang. Dan itu buruk untuk demokrasi ya. Itu yang terjadi hari ini. Minggu depan misalnya akan ada perintah supaya semua BUMN rayakan ulang tahun. Alasan untuk mengeluarkan uang negara kan lewat BUMN. Padahal ada BUMN yang udah ulang tahun dari Januari, sekarang disuruh ulang tahun. Ada yang nanti kalau Oktober ulang tahun dipaksa sekarang. Supaya uang itu keluar di ujung masa kampanye. Siapa yang kontrol, Dan? Ya justru itu, nggak ada yang kontrol. Kan harus ada yang independen mengontrol kelakuan BUMN. Iya. Itu. Rakyat nggak bisa. Kontrol. Ini Bapak kita dengar dulu aja ya. Kemampuan mengkontrol kita adalah melalui pers, dan kita nggak, pers tidak bisa melakukan itu. Jadi terlihat dari awal praktek-praktek yang saya sebut ya praktek yang dungu. Dungu kenapa? Karena kalau menganggap dirinya elektabilitas sudah tinggi, ya udah nyanyi-nyanyi aja kan, bikin pesta-pesta aja tuh. Jadi justru karena ada kebohongan di dalam statistik yang dipamerkan tiap hari oleh mereka yang disewa oleh istana, akhirnya istana gampang sendiri. Jadi bayangkan selama 1 semester ini, 6 bulan, pameran statistik tinggi sekali tuh. Nggak mungkin Pak Jokowi dikalahkan. Usia Pak Jokowi ya gembira aja, tenang. Tapi mengapa dia marah-marah di Jogja? Saya akan lawan. Nggak diterima Sultan kan? Dia mau melawan. Masa mau melawan kegembiraan mama? Itu kualat nanti. No roque, no parte. Jadi keadaan itu yang membuat kita risau. Apakah Indonesia masih mampu untuk mengucapkan ulang akal sehat atau gagal? Segala macam cara tadi saya terangkan dilakukan oleh mobilisasi BUMN. Yang terakhir adalah membenturkan kembali soal agama, dan itu berbahaya sekali. Buat seolah-olah pemilu ini, bukan seolah-olah, dari sana diucapkan bahwa pemilu ini adalah battlefield, perang antara khilafah dan Pancasila. Kurang ajar. Jadi itu memperlihatkan bahwa pemimpin tidak mengerti sejarah bangsa ini. Jangankan sejarah bangsa, sejarah dia sendiri dia palsukan.
Udah kenyang dibohongin kan. Jadi itu keadaannya tuh yang menyesatkan kita. Nggak ada fairness. Nah sekali lagi, psikologi petahana itu terbaca pada kecemasan konkret yang setiap hari diedarkan. Itu sama seperti sering saya katakan, sama seperti dalam kisah penulis Belanda ya, Hans Christian Andersen, penulis mana yang penulis? Denmark. Yang menceritakan ada seorang raja yang ingin dipamerkan terus kemewahannya, tapi nggak punya kemampuan. Karena itu seluruh punggawa, seluruh dayang-dayang istana berupaya untuk mencari cara supaya raja itu senang. Maka dibuatlah cerita bahwa, oke, raja akan dipakaikan jubah emas, sutra emas, yang sebetulnya nggak ada, tapi diceritakan terus pada raja. Karena raja itu agak dungu, dia percaya bahwa dia akan dibuatkan jubah emas. Maka setiap hari si raja itu lihat bahwa ada orang yang lagi minta, ada orang yang motif. Padahal dia cuma kerja bohong-bohongan, nggak ada barangnya. Tapi disugestikan bahwa ada pekerjaan. Satu hari akhirnya raja bilang, saya mau keluar supaya rakyat saya tahu bahwa saya berpakaian jubah emas. Maka dia keluar. Sebelum dia keluar, seluruh kampung itu sudah diberi nasi bungkus untuk bertepuk tangan kalau raja keluar. Dan harus satu bahasa. Wah, raja pakai benang sutra. Sulap. Karena Padahal itu, telanjang. semua orang, raja keluar dengan telanjang. Jadi semua orang diam. Wah, raja hebat. Karena sudah dimanipulasi. Sampai akhirnya di ujung gang, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang gak mungkin bohong. Anak kecilnya ngakak, ketawa. Wah, raja telanjang. Raja marah, saya akan lawan. Nasi bungkusnya diambil lagi dong. Fair, ada yang telanjang nggak? Tidak mengucapkan hoax. Raja bilang itu hoax. Anak kecil itu kan milenial yang mengatakan itu bukan hoax. Kami melihat sendiri raja telanjang. Nasi bungkusnya dikembaliin Itu dong. keadaan kita hari ini. Jadi bagaimana mungkin menghalangi tatapan mata kejujuran dari rakyat yang memang melihat bahwa rajanya dungu karena dibohongi penggawa-penggawanya. Iya. Dibisikkan habis-habisan. 17 April turun tahta tuh raja. Jadi dimanfaatkan juga oleh kalangan sekitar. Sama seperti debat terakhir Anda lihat. Raja di ujung cerita perdebatan mengucapkan metafor bahwa saya suka naik sepeda tapi rantainya putus. Tapi rantai persahabatan saya dengan Pak Prabowo nggak pernah putus. Apa hubungannya? Sepedanya dipinjemin Pak Prabowo tuh. Buat abstraksi tidak merumput. Saya bilang ke mereka, saya mau tolong perbaiki itu. Kasih saya kesempatan. Kembali Kalau sepeda. saya diberi kesempatan, saya akan bilang begini mestinya Pak Jokowi. Katakan bahwa saya suka naik sepeda, rantainya putus, tapi saya akan dorong sepeda itu untuk tetap menjemput Pak Prabowo. Saya bonceng pergi ke istana. Boro-boro mau Itu begitu. orang berpikir bikin metafor. Jadi saya berpikir pasti cerita tentang rantai putus disodorkan oleh seseorang dengan maksud diolah beliau. Beliau nggak bisa olah. Iya. Adian Api itu puluh tuh yang kasih itunya. Rantai putus Keset. nanti saya jemput. Bagaimana mau mengandalkan Indonesia maju kalau rantainya putus? Bisa maju, tapi dia maju masuk jurang. Rantai putus kan nggak bisa direm, masuk jurang kan. Jadi hanya soal-soal semacam itu yang saya ajukan. Saya berupaya untuk mengaktifkan dalam akal sehat. Karena akal sehat itu adalah perintah konstitusi. Tugas pertama pemerintah adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Bukan bohongin. Tapi gimana mau mencerdaskan kalau dia sendiri tidak cerdas? Longat-longat. Geleng-geleng. Iya. Dalam kegiatan manusia, kalau dia ingin
bercakap-cakap, mestinya orang tuh geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala artinya enggak, bohong, tidak benar, sehingga timbul dialektika. Orang akan terangkan ulang. Pak Habibie selalu geleng-geleng kepala karena berusaha untuk mengeluarkan pikiran. Profesor Sumitro Hadikusuma kalau ngajak juga geleng-geleng kepala. Geleng-geleng beda dengan pelangak plongo. Sekarang rakyat udah geleng-geleng kepala tuh. 180 juta hak pilih rakyat. Aktivitas menggeleng-geleng. Tapi Anda bisa bedakan mana gestur yang berpikir, mana gestur yang tanpa pikiran. Itu. Saya nggak menghina presiden sebagai persona. Saya ingin membongkar seluruh persembunyian kedunguan yang ditampilkan beliau secara publik, karena itu akan berbahaya pada kebijakan publik. Kalau orang yang nggak mengerti soal menghasilkan kebijakan publik, ya akibatnya kita semua yang rugi. Saya sering kasih contoh misalnya, mak-mak di jalan Pantura itu, setelah jalan tol dibuka, Presiden Jokowi langsung bikin konferensi pers jalan tol Jakarta Semarang. Dia bilang begini, sekarang jalan tol sudah terbuka, karena itu saya bisa 6 jam dari Jakarta langsung makan siang di Semarang. Bangga kan? Bangga, pakai Garuda. Sama kira-kira 200, pasti 200. Minimal 200 pasukan ada di situ. Pas Pampres sekian, pejabat yang ikut meresmikan jalan tol. Memang masuk akal, karena kecepatan itu nggak bisa bandingkan dengan autobahn di Jerman yang buat 200 km per jam, tetap jalan itu masih cek-cek belum lubang-lubang juga saya. Tapi poin beliau masuk akal, 6 jam tiba dari Jakarta sampai ke Semarang karena dituntun oleh Pas Pampres. Bagus. Lalu dikatakan, ekonomi akan maju karena kita bisa tiba lebih cepat ke Semarang. Yang maju itu ekonomi Semarang karena seluruh kawanan presiden itu makan di situ 200 orang pas maka warung-warung Semarang hidup. Tapi dalam waktu 6 jam berapa banyak warteg di Tegal yang tutup karena nggak dimampiri oleh warteg bubar. Berapa banyak warung telur asin di Brebes yang nggak ada pelanggan lagi karena nggak ada yang mampir lagi. Orang Brebes tuh. Berapa banyak toko batik di Pekalongan yang biasanya per hari dapat 20 orang, sekarang 2 hari dapat 1 orang sekarang batik nih. Karena jalan tol. Iya, ini beli dari Pekalongan. Miskinkan ekonomi rakyat. Iya betul. Betul. Itu akal sehatnya begitu. Tapi orang bilang nanti juga kita bikin rest area di situ. Oh iya, tapi itu bukan punya rakyat, itu punya pemilik jalan tol. Karena dia investor di situ. Iya. Jadi saya ingin bongkar soal-soal semacam itu. Apalagi kalau dibilang jalan tol itu kan mempersatukan negeri. Oke, coba kita uji. Begitu jalan tol dibuka sepanjang Jawa, 2 desa langsung terpisah, utara dan selatan. Majelis taklim di utara nggak bisa lagi ketemu yang selatan. Karena nggak ada jembatan penyeberangan. Seorang pemuda yang naksir. Iya. Itu udah keluar negeri itu. Karena nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Pakai WA aja. Karena terpisah langsung. Akibatnya dia pacaran pakai WA. Iya. Tapi itu cuma 4 hari karena pulsa habis cinta putus. Iya. Itu logika dari yang disebut infrastruktur. Tapi kemudian dipamerkan bahwa seolah-olah negeri ini bermutu karena ada jalan tol. Tidak ada satu negara di dunia yang mutunya ditentukan oleh jumlah semen yang ditanam di jalan tol, jumlah aspal yang diguyur di situ. Karena mutu bangsa ditentukan oleh nutrisi yang diberikan pada generasi milenial penerus. Belum ada tol langit. Kalau saya bertanya misalnya menguji proposisi bahwa jalan tol itu akan menghasilkan industri 4.0. Oke, coba kita uji jalan pikirannya. Industri 4.0 mengandalkan generasi yang 4.0 juga. Artinya ada kecukupan nutrisi pada generasi hari ini. Tapi faktanya di Indonesia ada 7 juta balita yang mengalami nutritional stunting, kekurangan gizi. Bagaimana mereka mau compete dengan generasi Vietnam
Singapura, Thailand, kalau dari sekarang dia kekurangan gizi, otaknya akan menyusut 20-25%. Karena nggak ada asupan protein, zat besi segala macam. Karena hak mereka untuk mendapatkan daging, telur, susu, anggarannya tidak diberikan susu, tapi diberikan aspal. Biar dungu mereka tuh. Jadi itu kontradiksinya. Diajarin dungu. Jadi kalau ditanya apakah generasi milenial hari ini yang kekurangan gizi akan melewati jalan tol sebagai pebisnis 10 tahun ke depan, sebagai dosen terbang yang cepat-cepat dari Jakarta ingin ngajar di Semarang misalnya, apakah mereka akan ada di situ? Ada. Sebagai apa? Sebagai peminta-minta di pinggir jalan. Yes. Karena dia nggak mungkin dengan fisiologi otak yang mengecil. Bukan itu aja, setiap bayi yang lahir di Indonesia hari ini langsung terbebani utang negara 30 juta rupiah. Oh, gampang. Tapi mereka akan bayar 10 tahun ke depan utang itu. 40 tahun. 40 tahun, berarti sampai 40 tahun. Generasi kita ditahan oleh kedunguan kebijakan. Ya ada yang memang sampai 40 tahun bahkan dia mesti bayar. Jadi kalau dia lahir hari ini, 40 tahun kemudian dia masih harus bayar utang negara. Kapan dia berpikir untuk hidupnya sendiri? Jadi kalau kita bikin proyeksi millennials ke depan, dijanjikan kalau kami 2 periode, kami akan mampu bertarung di industri 4.0. Oh ya, kalau pemimpinnya juga 4.0. Tapi otak pemimpin 0.4. Oh, dibalik. Udah 17 April Prabowo deh. 17 April sebentar lagi. Kemana-mana saya bicara itu untuk membongkar logik dari policy. Tapi kan dituduh terus buat saudara Rocky Gerung itu cuma mau diundang oleh tim 02. Itu cuma mereka yang undang saya yang berani berdebat, yang mau mendengarkan uraian saya. Orang dungu mana mau undang? 01. Tapi kenapa nggak pernah diundang? Takut kedunguannya ketahuan. Oke, mungkin enggak, bukan itu mungkin. Mungkin dianggap saya kurang bermutu untuk diundang di 01. Atau sebaliknya, dia kurang bermutu untuk mengundang saya. Itu betul itu. Itu betul itu. Jadi teman-teman, itu keadaan konkret kita. Bukan saya bohong-bohongan, saya hanya ingin pastikan itu. Jadi kalau saya dituduh sebagai pro Prabowo, Rocky pro Prabowo karena beroposisi. Lo dari awal saya udah beroposisi, Prabowo juga beroposisi. Dan dengan sendirinya saya pro Prabowo, kenapa nggak Prabowo yang pro saya? Kan logikanya nggak nyambung. Karena dianggap bahwa seolah-olah kalau semua, sekarang misalnya seluruh negeri beroposisi. Jadi setiap orang bisa beroposisi tanpa harus masuk Gerindra, PKS, PAN. Dia beroposisi aja. Jadi kita mau biasakan oposisi itu timbul dari hati sendiri. Kan kita pakai istilah akal sehat. Akal sehat itu bukan sekedar kalkulasi rasional otak manusia, komputasi untuk lihat parameter-parameter. Akal sehat itu disebut akal sehat bila dia didorong oleh hati yang terganggu, oleh batin yang terganggu. Itu poinnya. Kalau sekedar kalkulasi rasional, kita pakai komputasi aja untuk melakukan itu semua. Kan gampang kan? Tetapi sekali lagi saya ingin agar supaya jaringan akal sehat ini kita pakai untuk mengawasi sekaligus mempersiapkan jalan baru bagi milenials 2019 ke 2024. Saya nggak peduli dengan 2019 juga tetap ada beban. Kalau Pak Prabowo menang misalnya, tugas pertama adalah deal dengan internasional tentang hutang. Iya betul. Dan itu berat. Karena kalau nggak bayar, arbitrase masuk dan kita telat bayar bunga misalnya, begitu Garuda Indonesia Airlines Garuda mendarat di Seattle misalnya, dia disita sama pemerintah negara bagian, nggak bisa pulang lagi karena belum bayar hutang. Karena hutang Garuda udah habis tinggi di atas buku, mungkin udah bangkrut sebetulnya. Hutang PLN segala macam. Jadi ada beban baru. Karena itu kita ingin soal ini dibicarakan terbuka. Beban pasca pemilu.
kita mesti bicara juga keretakan bangsa ini. Bagaimana mengakrabkan ulang social semen yang diaduk-aduk oleh kekuasaan untuk mengadu domba secara agama. Jadi teman-teman semua, ada dua energi di akhir tahun politik ini, dalam 1 minggu ini, harus kita siapkan di dalam maupun dari luar negeri. Energi pertama adalah energi untuk memastikan path terakhir, jalan terakhir yang tinggal 1 minggu ini ke 17 April, untuk memastikan bahwa ada cukup suara di kotak suara untuk melakukan perubahan politik pada tanggal 17 April. Itu energi pertama. Energi kedua adalah 1 hari setelah pemilihan umum menang, bahkan kalah sekalipun, 1 hari ada energi lain yang kita perlukan. Energi untuk mengakrabkan ulang warga negara. Karena kemungkinan akan ada kebakaran sosial di mana-mana. Saya membayangkan itu, dan nggak ada Bawaslu nggak pikirin itu, kabinet udah nggak pernah pikirin itu, karena kesibukan mereka adalah merancang. Kalau setiap hari Selasa kabinet itu rapat bukan untuk memikirkan negara. Halo. Yes, that's the point. Iya, kalau mau bicara masih uraiannya ya. Kalau hari Selasa, rapat kabinet itu adalah memutuskan siapa yang akan dikirim ke ILC untuk menghentikan saya bicara. Hancur negeri. Karena semua udah dikirim. Dan semua jadi cebong di depan kabinet. Bisanya marah-marah. Nggak ada tradisi untuk bertengkar secara akademis. Padahal pemimpin awal negeri ini, founding person kita, founding fathers, ya karena waktu itu mama belum bergerak, masih jadi Perawan. palang merah. Founding fathers kita, founding person kita adalah orang-orang yang berpikir, yang bertengkar untuk menghasilkan konstitusi. Jadi dari awal tradisi berpikir itu ada di bangsa ini. Bung Karno bertengkar dengan Sultan Syahrir soal arah sosialisme. Bung Karno bertengkar dengan Muhammad Nasir soal fungsi Islam dalam demokrasi. Tapi mereka bertengkar dengan referensi yang jelas. Ada ensiklopedia, ada buku, walaupun kadang-kala agak berat, tapi di sampingnya ada kamus besar. Ada thesaurus. Jadi mereka bertengkar secara akademis. Kalau Bung Karno nggak tahu fungsi Islam dengan demokrasi, dia akan bilang pada Muhammad Nasir, kita besok akan bertengkar dalam debat politik, karena itu pinjamkan saya buku saudara Muhammad Nasir supaya saya bisa baca malam ini. Muhammad Nasir juga bilang, oke, pinjamkan juga buku Anda tentang Marxisme supaya saya bisa baca, supaya pertengkarannya fair. Kan enak kan? Tukar-menukar buku, mengkoleksi buku, bukan mengkoleksi komik. Dagelan nih sekarang. Jadi Anda lihat kualitas pemikiran kita drop sampai hari ini. Gak ada produksi akal sehat, gak ada pikiran diucapkan dari kekuasaan. Itu yang saya tentang. Karena kita ingin agar supaya bangsa ini lari dengan kemampuan berpikir. Bukan sekedar jadi penghafal nama-nama ikan itu. Masa bangsa ini jadi dikenal sebagai penghafal nama-nama ikan? Jadi sekali lagi teman-teman, panjang lebar saya akan terus berada di dalam era belusukan akal sehat sampai 17 April. Padahal bukan kerjaan saya adalah ngajar dan naik gunung. Ya, saya terseret aja di dalam keadaan hari ini dan terpaksa harus mondar mandir dari satu bandara ke bandara lain. 2 hari lalu saya masih di New York, terbang dari Los Angeles ceramah, terus pindah ke DC ceramah lagi, 1 hari kan pindah lagi ke New York, sekarang terbang ke Amsterdam segala macam. Jadi hanya untuk mengaktifkan ulang sel-sel mati dari akal sehat itu. Saya nggak punya kepentingan dengan kekuasaan. 1 hari setelah pemilu, saya pasti udah ada di gunung lagi tuh. Jadi sekali lagi, saya senang karena kita bisa sama-sama mengenali bangsa ini. Bangsa yang kekurangan pikiran, bangsa yang tidak bertumbuh dalam jalan pikiran, tapi terlalu banyak jalan tol. Kita perlu lebih banyak jalan pikiran, bukan jalan tol. Karena jalan tol itu juga sumber korupsi. Kalau elevating road, mungkin
Jalan tol bisa segini 5 meter aja udah cukup. Tapi dipaksa 7 meter. Buat apa? Buat mencuri semen. Ya. Belum tol langit. Dibikin sampai ke atas. Karena setiap tambahan inci dari jalan tol itu ada kutipan untuk negara, bukan untuk negara, untuk kekuasaan. Itu yang disebut korupsi kebijakan. Dan itu berantakan terus jalan tol tuh, nggak ada yang benar segala macam. Ada yang macet lah, ada yang mati. Jalan tol di Palembang itu yang jadi pameran sekarang, nggak ada beritanya lagi karena pemerintah malu. Dibikin jalan layang hanya untuk pameran selama Asian Games. Setelah itu jalan itu mati jadi saluran air di atas tuh. Cebong ada di atas karena jalan tol. Karena nggak ada orang Palembang naik motor, macam-macam. Jalan di bawahnya hancur, bukannya dibetulin yang di bawah. Jadi itu yang saya sebut sebagai pencitraan dari hari ke hari. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang tidak otentik, tidak punya jati diri, dia akan cari